Ini Melly, si paling pacar Hechan. Yang ini Ovi, she's like our mom. Ini Nasya, the introvert one. Kalau yang ini bagus, dia orangnya paling kocak sih. Kalau yang ini Syokil, narsis banget. Ew. Ini adalah kehidupan sehari-hari kita di kampus. Kita belajar tentang sesuatu hal yang baru setiap harinya. Dan hari ini, kita akan belajar tentang leasing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita pada kali ini adalah untuk memahami tentang leasing secara mendalam. Apa kalian tahu leasing itu apa sih? Saya tahu, Bu. Sewa guna usaha adalah perjanjian antara lesor dengan lese di mana pihak lesor menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh lese dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Jawaban yang tepat sekali ya Julia. Setelah membahas tentang apa itu leasing, saatnya kita menyelami ketentuan-ketentuan leasing yang mungkin belum kalian ketahui. Jadi, wewenang untuk memberikan usaha leasing dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan surat nomor 649 yang dikeluarkan oleh Divisi 4 oleh Kementerian Keuangan yang dikeluarkan pada tanggal 6 Mei 1974. Lembaga pembiayaan menurut ketentuan ini dimungkinkan untuk melakukan salah satu dari pembiayaan seperti sewa guna usaha, modal, ventura, ajak piutang, pembiayaan konsumen, dan juga kartu kredit. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses bisnis leasing secara lebih detail. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dan apa saja kegiatan leasing yang dapat dilakukan. Audiensya dan Bagus, bisa tolong saya bantu menjelaskan? Saya akan membantu menjelaskan tentang pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama adalah lesor. Lesor merupakan perusahaan yang akan membiayai para nasabah untuk memperoleh barang modal. Dan yang kedua adalah lese. Lese adalah nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lesor untuk memperoleh barang modal yang diinginkan. Selanjutnya adalah supplier, yaitu pedagang yang menyediakan barang sesuai dengan perjanjian antara lesor dengan lese. Dan yang terakhir ada asuransi. Asuransi merupakan perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap perjanjian yang dibuat antara lesor dengan lese. Kegiatan leasing dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama melakukan sewa guna usaha dengan hak opsi bagi leasing. Yang kedua melakukan sewa guna usaha dengan tanpa hak opsi bagi leasing atau operating leasing. Oke, setelah kita membahas secara detail mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan leasing, sekarang mari kita bedah lebih lanjut mengenai berbagai jenis perusahaan leasing yang ada. Jadi, jenis perusahaan leasing dalam menjalankan tugasnya ada 3. Yang pertama, independent leasing, yaitu perusahaan yang berdiri sendiri sekaligus sebagai supplier atau membeli barang-barang dari supplier lain untuk dilesekan. Yang kedua, captive lessor, yaitu perusahaan leasing yang melesekan barang-barang milik mereka sendiri. Yang ketiga dan terakhir adalah lessor broker. Lessor broker ini kerjanya adalah mempertemukan keinginan lese untuk memperoleh barang modal dari pihak lessor kepada lese untuk dilesekan. Dari berbagai jenis perusahaan leasing, kita telah mengetahui bahwa mereka memiliki penawaran yang beragam. Namun, semua penawaran tersebut dituangkan dalam satu dokumen penting, yaitu perjanjian leasing. Ada yang bisa membantu saya menyebutkan isi kontrak perjanjian leasing tersebut? Isi kontrak dibuat secara umum, antara lain yang pertama nama dan alamat leasing, yang kedua jenis barang modal yang diinginkan, yang ketiga jumlah atau nilai barang yang diisikan, yang keempat syarat-syarat pembayaran, dan yang kelima syarat-syarat kepemilikan atau syarat lainnya. Tepat sekali. Setelah kita membahas perjanjian leasing sebagai dasar hukum dalam transaksi ini, sekarang mari kita bahas hal yang tak kalah penting, yaitu biaya-biaya apa saja yang dikenakan saat melakukan leasing. Yang pertama, biaya administrasi yang besarnya dihitung per tahun. Yang kedua, biaya materai untuk perjanjian. Yang ketiga, biaya bunga terhadap barang yang dilesekan. Yang keempat adalah premi asuransi yang disetor kepada pihak asuransi. Setelah kita mengetahui biaya-biaya yang dikenakan sekarang, mari kita bahas proses prosedur leasing dari awal hingga akhir. Silakan, Saukil bisa disebutkan. Ada berapa prosedur permohonan leasing?
Yang pertama adalah pihak leasing mengajukan permohonan. Yang kedua, pihak lesor akan meneliti maksud dan tujuan permohonan leasing, penelitian tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Kelengkapan dokumen tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak leasing. Yang kedua, akte pendirian perusahaan. Yang ketiga, jika dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap, maka pihak lesor memberikan informasi tentang persyaratan dalam perjanjian kontrak antara leasing dengan lesor termasuk hak dan kewajibannya masing-masing. Yang keempat, pihak lesor akan mengadakan penelitian dan analisis terhadap informasi dan data yang diberikan leasing. Yang kelima, penelitian dilakukan untuk mengukur kemampuan nasabah membayar dan kemauan untuk membayar. Yang keenam, jika permohonan leasing telah diterima pihak lesor, maka pihak lesor mengadakan pertemuan dengan pihak leasing tentang persyaratan yang harus dilakukan. Yang ketujuh, pihak leasing membayar sejumlah kewajiban dan menandatangani surat perjanjian antara leasing dengan lesor. Yang kedelapan, pihak lesor melakukan pemesanan kepada supplier sesuai dengan barang yang diinginkan leasing dan membayar sesuai dengan perjanjian dengan pihak supplier. Yang kesembilan, pihak lesor juga menghubungi serta membayar premi asuransi yang sudah disetor leasing sebelumnya kepada pihak lesor. Yang kesepuluh, pihak supplier mengirim barang sesuai dengan surat pesanan dan surat bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh lesor. Yang terakhir yaitu pihak lesor juga mengirim polis asuransi kepada leasing setelah diterbitkan oleh pihak lesor atas nama leasing. Benar sekali. Setelah kita membahas tentang langkah-langkah dalam proses leasing, sekarang mari kita bicara tentang konsekuensi jika ada pihak yang melanggar perjanjian. Ofilian bisa kalau sebutkan sanksi apa saja yang akan diterapkan? Ada beberapa sanksi yang akan diterapkan. Yang pertama ada berupa teguran lisan. Yang kedua, jika lisan tersebut tidak digubris, maka akan mendapatkan surat. Yang ketiga akan dikenakan denda, dan yang terakhir akan disita berkas. Ya, benar sekali. Jadi poin penting dari pembelajaran kita kali ini bahwa leasing adalah perusahaan dengan nasabah yang menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh leasing yang dibayarkan pada jangka waktu tertentu. Sekian pembelajaran kita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas hari ini sudah selesai, tapi perjalanan kita masih terlampau jauh. Terima kasih sudah menemani kita hari ini. Sampai jumpa kembali.